Kita semua tahu tidak ada tanah sekaya tanah Papua. Hutannya, lautnya, sumber daya alamnya, tambangnya, emasnya. Tapi mereka tertinggal. Di daerah ini, kita masih menemukan manusia yang hidup pada zaman batu. Sebab mereka masih menggunakan kapak batu untuk mereka hidup. Sebagian besar mereka masih telanjang, hanya dengan koteka bagi yang pria, sali bagi yang perempuan. Cara hidup mereka sangat minim. Angka kematian bayi di tanah ini, di pedalaman ini, antara 60% sampai 75% dari setiap kelahiran. Begitu mengerikan keadaannya. Dari situ saya melihat tantangan yang ada. Apa yang kita bisa buat sebagai anak-anak bangsa ini untuk menolong mereka? Setelah kami melihat apa yang paling mereka butuhkan, ternyata mereka sangat membutuhkan pendidikan. Bersama dengan istri saya, kami mulai berjuang untuk memberikan pendidikan terbaik buat mereka. Itu sebabnya kami akan berjuang terus sampai seluruh tanah Papua ini boleh menerima atau menikmati pendidikan yang paling tidak sama dengan saudara mereka di provinsi lain di negeri ini. Daniel Alexander has given with free will answers towards what is needed to the Papua citizens, without expecting anything in return or any sort of awards. This man has given schools for the children to learn in, dormitories for the children to live in, and even projects to rebuilding homes. Kami punya visi untuk membangun masyarakat, bukan bangun fisiknya. Gedung bisa dibangun sewaktu-waktu kalau ada uang. Fasilitas jalan raya bisa dibangun sewaktu-waktu. Tapi yang penting adalah manusianya yang perlu kita bangun. Desa ini cukup subur. Tidak jauh dari lokasi ini ada tambang emas yang alami. Dan masyarakat sewaktu-waktu bisa mendulang emas di sana. Itu sebabnya kalau kita tidak menolong mereka dalam bidang pendidikan, mau sampai kapan mereka akan tetap seperti ini? Secara keadaan keuangan, pemerintahan tanah Papua cukup kaya. Karena dengan otonomi khusus, mereka dapat uang 80-70% dari hasil yang ada. Tapi kalau manusia yang tidak dibangun, maka nggak akan ada gunanya. Saya akan panggil salah satu masyarakat yang ada di sini. Silakan, Bapak sini, adik sini. Ini keadaan mereka. Bagaimana kita bisa menolong mereka? Dan di daerah ini, Bapak ini adalah orang bisu tuli. Di desa ini begitu banyak orang bisu tuli. Setelah penyelidikan kesehatan karena kurang yodium sejak kecil, sejak dalam kandungan. Itu sebabnya kita perlu menolong mereka. Dan mereka cukup kotor hidupnya seperti ini. Ingus mereka luar biasa, sulit dibasmi karena mereka tidur di honai yang bercampur dengan asap setiap malam. Itu sebabnya tidak ada jalan lain. Pendidikan adalah jawaban utama untuk mereka. Sekolah yang kami dirikan adalah sekolah berasrama dari taman kanak-kanak sampai SMA. Kalau mereka lulus SMA, kami akan bawa mereka ke perguruan tinggi atau ke arah mana yang mereka perlukan. The dormitory and the boarding school services that are given to the children is the only way that we could ensure that they receive good and nutritious foods, enough sleep, and have them focus their minds to study. The main reason why these children have to live in dorms at such young age is because society is lagging behind. So these kids have to be trained not to think like their society. It is easier for the kids to adapt to a new life rather than adults, because it is very hard to change adults. Inilah satu generasi yang akan mempersiapkan pemimpin-pemimpin Papua di masa yang akan datang. Pekerjaan ini ada yang pertama dibuat di tanah Papua. Mereka diasramakan sejak taman kanak-kanak. Dan anak-anak yang pertama kami asramakan tahun 95, sekarang sudah kelas 1 SMA. Ide pemikiran yang pertama adalah begini.
kita harus sadar bahwa hidup ini tidak dinilai dari sekarang, tapi hidup dinilai dari waktu yang akan datang. Suatu kali saya dapat sebuah kartu yang sangat bagus. Kata-katanya begini, 100 tahun dari sekarang, orang tidak akan tanya, alamatmu di mana? Pasti sudah mati kita. 100 tahun dari sekarang, orang tidak tanya, kamu kerja apa? 100 tahun dari sekarang, orang tidak bertanya, depositmu tinggal berapa? Tapi yang orang tanyakan 100 tahun dari sekarang adalah, apa investasimu dan berapa besar jumlahnya dan apa hasilnya 100 tahun dari sekarang. Nah, ide itu muncul ketika saya baca kartu itu. Saya sadar bahwa saya bisa mati. Tapi kalau saya investasikan kehidupan saya dengan fasilitas yang saya punya kepada generasi ini, maka generasi ini kan berlanjut. Dan yang sekarang kami sekolahkan mereka, kami pintarkan mereka, dan kami berharap mereka jadi orang-orang yang luar biasa. Inilah sebagian dari mereka. Ada 16 sekolah seperti ini yang kami bangun di seluruh Papua di 6 kabupaten. Dan kami yakin dengan dibantu oleh guru-guru yang ada, orang-orang yang ahli di bidang pendidikan, di bidang psikologi anak, kami percaya dari generasi yang pertama ini akan berlanjut generasi yang berikut dan berikutnya lagi. Sampai akhirnya kami berharap seluruh anak Indonesia akan memiliki masa depan yang sama untuk membangun negeri ini. Dan mereka punya harapan dan punya masa depan yang berhasil. Ayo main lagi yuk.